Siap mendengar? Siap mendengar? Perhatikan, ini kitab abad kelima. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar. Semarang, Gus Ihsan. Ya, Habib-Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Para itu Habib kata itu Gus tidak Ihsan punya tadi. santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini nama betul. Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama betul. Mereka itu tinggal nompo dadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilatu, Tasrifiyah dan lain-lain ku sopo sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok rasa sadar-sadar? Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari. Yang gundul, kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang gak ada titik koma itu. Baca coba. Itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca tapi faham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan itu faidah-faidah, ada sin, faidah-faidah, ada hamzah apa, gimana mana konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar. Kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitabnya dari kiri dulu, kan aneh. Membatalkan kewalian yang diakui oleh Ba'alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus emang tadinya sohih dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama ibaratnya pakai laulal fuqaha'u awliya'an lillahi maka natil awliya. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad, itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi
yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah, sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya, i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzan. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Fulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naruh santri, mau minta air kesini. Bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu. Bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya. Kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi dikembangin, di branding. Makanya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji di musola-musola kita, yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak. Karena capek ngajarin santri, ngasih amplop kagak. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, ini apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya. Udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren. Karena pesantren itu palingnya setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Kalau ngajarin santri kagak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang ngewakilin riung-riungan itu. Saya fokus ngajar santri.
Tapi 2023 ini terpaksa karena kita membuka tentang nasab ba'alu yang putus, orang-orang mau dengar langsung, saya rela karena saya anggap ini pun manfaat buat agama Allah. Kebetulan juga saya punya badal 18 badal. Kalau saya nggak ngaji, badal pertama gantiin, badal pertama nggak ada, badal kedua sampai 18 badal saya itu yang saya sudah kader untuk menggantikan saya apabila saya sedang tidak ngajar ngaji.